SM Store, amanah dalam muamalah. Mau di mana? Kejadian apa? Granada. Dahulu Andalusia itu terdiri dari 3 negara: Portugal, Spanyol, Prancis. Bagian dari Prancis itu Andalusia. Kejadian Granada itu kejadian miris, menunjukkan Islam itu toleransi, agama lain itu intoleran. Mau apa? Islam datang ke Spanyol, ke Andalusia, membangun peradaban. Bahkan ada gereja, tempat ibadah yang sudah ada sejak sebelum penaklukan Andalusia. Sampai sekarang loh masih ada. Menunjukkan apa? Di fase penaklukan Andalusia yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad lewat Selat Gibraltar, itu tempat ibadah tidak dihancurkan, nggak boleh kan? Coba agama Islam intoleran diratain, nggak ada ceritanya itu kedengaran sampai sekarang bangunannya. Tapi Islam itu datang dalam membangun peradaban. Saat itu Andalusia itu termasuk kiblatnya ilmu. Setelah Baghdad, lahir seorang ulama bernama Ibnu Hazm, yang kita hafal sekarang kalau dengar Spanyol kan pemain sepak bola, Pak. Zaman dulu Andalusia itu melahirkan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Pernah dengar Ibnu Hazm ya? Itulah Andalusia. Islam menaklukkan Andalusia, dibangun peradaban, ilmu-ilmu semua masuk ke situ, agama Islam menguasai. Wah, subhanallah, masya Allah, makmur sentosa. Baru kemudian pada fase perang salib berikutnya, orang-orang kafir bersatu untuk menyerbu kaum muslimin yang ada di Andalusia. Nih kalau mau flashback dikit nih. Ini waktunya sudah mau habis sudah. Mau flashback dikit ya. Kenapa sih waktu itu umat Islam itu kok hancur di Andalusia? Tahu sebabnya apa? Musik. Siapa yang ngomong musik halal itu? Tanggung jawab inti dunia akhirat. Nih lihat nih kamera ini. Siapa yang musik halal nih? Tanggung jawab inti dunia akhirat. Kalau ada orang mengatakan begini, Ustaz, bukannya musik ada yang menghalalkan? Siapa? Loh, Ibnu Hazm menghalalkan? Enggak. Ibnu Hazm mengatakan apa? Semua hadis tentang musik dhaif. Udah, nggak mengatakan berarti musikal. Kesimpulan ente aja zaman sekarang. Kalau ente mau menghukumi musik lewat 4 mazhab ya habis, nggak ada yang halal, haram semua. Imam Syafi'i mengatakan apa? Orang yang berdendang dengan lagu banci kalau lagi. Mau apa? Musik halal? Enggak. Hancurnya Andalusia itu gara-gara musik. Ketika anak-anak muda sudah nggak sibuk dengan ilmu, sampean tahu fase kehancuran Andalusia itu pertama fasenya itu orang-orang misionaris ngirim artis-artis. Jadi dikirimlah orang-orang luar negara Andalusia dengan membawa kebiasaan fashion, sehingga anak muda itu menjadikan fashion itu style sebagai kiblat. Akhirnya anak mudanya saat itu jadi sampah, kayak sampah laut. Tahu sampah laut? Anak muda itu ada yang jadi batu karang, dia kuat kokoh dengan tauhidnya, ilmunya. Mau dihempas ombak ya tetap dia teguh. Ada anak muda yang seperti sampah laut, kena tiup angin sedikit terbang kemana-mana. Sama kayak begitu, ikut tren ke sana kemari. Akhirnya datanglah penyanyi-penyanyi, Anda lupa siapa nama penyanyinya. Dia mengajarkan alat-alat musik, buka kursus les alat musik. Akhirnya anak muda itu berpaling dari kajian, berpaling dari ilmu, lebih sibuk dengan musiknya. Sudah, ketika waktunya dilihat, anak-anak muda sudah sibuk sama ilmu, selesai nih, ayo serang. Kejadian terakhir di Granada, bukan klub sepak bola Granada. Ini kejadian paling miris ini. Anda merinding kalau dengar kisah itu. Kenapa? Saat itu Granada itu benteng terakhir, dihabisin sama orang Nasrani, sama orang Roma dihabisin. Yang di darat dihabisin. Darah bertumpah darah, banjir darah sudah di daratan. Kemudian mereka membuat tipu muslihat untuk menghancurkan orang-orang Muslim yang bersembunyi di rumah-rumah. Apa kata mereka? Kami siapkan 4 kapal di laut. Saya beri kesempatan kepada kalian, kalau yang pengen kabur sana, kabur, naik kapal itu. Kami sediakan fasilitas. Kalian keluar dari Granada, kalian selamat. Ada yang pro kontra, ada yang iya, ada yang tidak. Akhirnya berkumpullah manusia saat itu orang Muslim, ada yang naik di atas kapal. Nah, ketika sebagian besar naik ke atas kapal, mereka melihat saudara mereka dibantai di darat. Dan setelah itu kapal itu dibakar, habis. Sekarang siapa yang kejam? Sejarah itu nggak bisa dipalsukan. Kalau dipalsukan pasti ada yang mengoreksi.
Paham sampai sini? Dan sejarah itu akan senantiasa terkenang. Jika baik maka itu baik, jika buruk akan buruk. Membangun sebuah citra pada sesuatu itu dimulai dengan sejarah. Maka jangan pernah mengatakan Islam ini agama intoleran. Tidak akan pernah agama Islam intoleran. Agama Islam adalah agama yang toleransi. Kita biarkan mereka beribadah di tempat ibadah mereka, tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita memberikan gangguan apapun, itu nggak boleh. Biarkan mereka beribadah dengan tenang sesuai dengan keyakinan mereka. Itu sudah cukup. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Sudah. Wallahu a'lam bishawab.